Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Dan masih membahas tentang Quran Surah Al-Qamar. Hari ini kita akan mulai dari ayat ke-22 teman-teman. Dan masih cerita lanjutan tentang kaum-kaum terdahulu ya Abi, yang bisa menjadi sumber pelajaran. Di sini kita akan membahas tentang kaum Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Gimana Abi ceritanya dan interpretasinya dari penafsiran ayat-ayat ini? Di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzabat Samudu bin Nudur. Sebagaimana keadaan kaum Ad, kaum Samud juga, kaumnya Nabi Soleh, juga mendustakan peringatan. Salah satu bentuk pendustaan mereka, pengingkatan mereka, faqalu abasyaran minna wahidan nattabi'u inna idzan lafi dhalalin was-su'ur. Maka apakah satu orang yang hidup di tengah kita harus ikuti dia secara bersungguh-sungguh? Kalau memang demikian, sungguh kita ini berada di dalam kesesatan dan su'ur itu kalbun mas'ur itu artinya anjing gila. Apa itu, tersiksa gitu Bi maksudnya? Itu pengertian yang kedua, bagus juga kasih ingat. Anjing gila itu. Ya, jadi yang pertama ini kalau kita katakan gila, kita gila kalau ikuti mereka. Kalau ikuti Nabi Saleh ini, atau kita akan tersiksa kalau mengikuti dia. Oke, itu satu. Yang kita ingin garis bawahi di sini, abasyaran minna, satu orang di antara kita. Dia ini bukan orang yang terhebat di antara kita. Dia ini hidupnya miskin. Dia ini tidak terpandang di tengah kita. Masa itu yang kita ikuti? Selalu masyarakat yang bejat itu menilai, atau salah satu bentuk penilaiannya dia lihat orangnya. Ketika Nabi Muhammad datang membawakan ajaran ini, mereka kaum musyrik berkata, laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mestinya Quran ini tidak turun kepada Nabi Muhammad. Ada orang-orang yang lebih hebat dari dia di Mekkah dan di Taif, mestinya salah seorang dari mereka. Allah menjawab, apa mereka yang mau bagi-bagi rahmat Tuhan? Tuhan lebih tahu siapa yang diberi tugas menjadi pesuruhnya. Nah, ini mereka begitu juga. Satu orang seperti ini, kita kalau ikuti dia, kita berada dalam kesesatan. Ulqiya dzikru alaihi min bainina. Apakah dicampakkan kepadanya wahyu yang merupakan peringatan? Tidak. Dia itu pembohong yang jahat. Sudah pembohong jahat lagi. Jadi betul-betul ya mereka mencemooh Nabi Saleh. Luar biasa. Nah, maka dinyatakan saya alamuna gadan manil kadzabil asyir. Nanti esok atau besok mereka akan tahu siapakah yang pembohong dan siapakah yang jahat. Oke. Terus inna mursilun naqata fitnatan lahum. Kami akan menganugerahkan mereka seekor unta sebagai ujian buat mereka. Maka fartaqibhum, raqib, awasilah mereka, amatilah mereka, dan sabarlah secara sungguh-sungguh menghadapi mereka. Nah, Abi mau cerita tentang unta ini. Ujian dari Allah. Unta ini unta istimewa. Unta betina betul, Be? Iya, unta betina. Unta betina. Kenapa unta betina? Dia itu menghasilkan susu yang banyak sekali, yang bisa mencukupi kaum Nabi Saleh. Tetapi dia minum banyak. Maka Allah menyatakan di sini, nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar.
sampaikanlah kepada mereka, silahkan ambil susunya, tapi sehari ketika kamu mengambil susunya, kamu tidak boleh ambil minum air. Sehari kamu tidak ambil air itu biar unta ini minum. Hari berikutnya silahkan ambil susunya. Jadi mereka perlu berbagi karena dapat bagian juga dari dapat unta bagian juga. ini. Nah, yang kedua yang kita mau bicarakan di sini, Nabi Saleh, kaum Nabi Saleh itu kita dapat katakan seniman. Okay. Mereka sangat ahli membuat pahatan di gunung-gunung. Memahat. Seninya seni yang hidup. Maka mukjizat Nabi Saleh ini diberikan kepada mereka dalam bentuk sesuatu yang hidup. Jadi Allah menyesuaikan peringatannya dan ujiannya dengan kondisi kaumnya. Dan mukjizat nabinya dengan keahlian mereka. Kalau umat Nabi Muhammad, masyarakat Nabi Muhammad itu ahli dalam bahasa. Senang syair ya. Nabi Musa sihir, ya toh, demikian seterusnya. Jadi diberi ini. Oke. Fanadau sahibahum fata'ata fa'akar. Maka mereka itu menyeru teman akrab mereka. Ada satu orang yang mereka tokohkan, yang mereka bisa mengharapkan sesuatu darinya. Mereka berkata, tangkap aja unta itu. Maka sang tokoh ini menangkap unta tersebut lalu menyembelihnya. Ya kan? Itu dikatakan orang yang paling bejat itu untuk masa lampau ini yang menyembelih ini. Ini jadi salah satu dari kaum Samud ini ya, Be. Fata'ata fa'akar. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Maka bagaimanakah atau sungguh pertanyaan tapi menekankan bahwa sungguh besar siksaku dan peringatan-peringatanku. Satu hal kita mau lihat. Yang menyembelih ini cuma satu orang. Betul. Tapi kenapa semua kena? Iya. Karena mereka setuju. Berkonspirasi. Setuju. Karena mereka setuju. Persetujuan atas satu dosa itu mengakibatkan semua yang setuju. Kita biasa sehari-hari ada orang durhaka begitu, kita diam tapi kita tertawa seakan itu namanya kita ikut berdosa. Atau sering kali yang sering terjadi pada anak muda atau remaja, ada yang melakukan perundungan, ada yang ngebully yang lain, tapi yang menonton itu kadang-kadang malah bertepuk tangan atau diam saja gitu. Betul. Itu berarti ikut menanggung dosa dari perbuatannya. Kita mau berkata, kalau diam tapi hatinya tidak setuju, itu tidak berdosa. Oke, lebih baik daripada kalau dia bisa menegur, kalau bisa dia memperingatkan dan tegurannya itu tidak mengakibatkan yang ditegur justru merajalela dan meningkatkan ininya, itu dianjurkan. Oke. Baru apa jadinya? Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadil. Kami mengutus kepada mereka seorang malaikat yang berteriak satu teriakan. Suara itu begitu menggelegar sehingga mereka jatuh bergelimpangan seakan-akan batang kering atau pohon kering yang terbakar, atau seakan-akan pohon kering yang disimpan di kandang. Biasanya ada pohon kering disimpan ditumpuk jerami gitu untuk jerami, dijadikan mereka hancur lebur. Dan inilah yang terjadi pada kaum Nabi Saleh. Jadi petir, kemudian goncangan. Goncangan itu suara itu mengakibatkan goncangan dan petir. Ya toh? Itu
Baik. Baru di sini sekali lagi dia katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kita mau jelaskan lagi ini. Kemarin di ayat kita 17 ada itu. Di sini sebenarnya di ayat 17 itu yang pertama. Ini yang kedua, yang di ayat 21 ada yang kedua. Terus laqad yassarnal Qur'ana di ayat 32 ada yang ketiga. Nanti ada yang keempat. Kita berpagi-pagi berkata, kenapa harus 4 nih? Kenapa, Bi? Dalam satu surah ini sudah yang ketiga kita temukan. Itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan bahwa sebenarnya 3 itu sudah maksimal. Tetapi saya beri lagi supaya semakin yakin kalian tentang kebenaran Al-Quran tentang ini. Ya kan? 3 udah cukup sebenarnya. Tapi ditambah lagi 1. Walaqad yassarna. Bahwa sungguh kami telah permudah Al-Quran. Arti yassarna Al-Quran. Kita boleh lihat sesudah ini ya, Bi. Sesudah episode ini akan segera ada lanjutannya. Langsung ditonton dan terus kita berdoa kepada Allah agar dipermudah Al-Quran untuk menjadi pelajaran dan juga dipermudah untuk teman-teman untuk terus setia menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Pendidikan Kader Mufasir adalah salah satu program dari Pusat Studi Al-Quran. Program intensif khusus bagi peserta yang sudah mendalami ilmu tafsir di perguruan tinggi dan berhasil lolos seleksi dari seluruh Indonesia. Selama 6 bulan sampai 1 tahun, para kader ini mendapat pengayaan serta mentoring ilmu-ilmu Al-Quran lainnya dari Dewan Pakar PSQ. Program ini bertujuan melahirkan mufasir yang mumpuni serta mampu menghasilkan karya untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Qamar. Di bagian sebelumnya kita terputus pada saat ingin membahas makna kata telah dipermudah tadi, Abi. Mari kita lanjutkan sebelum membahas uraian tentang kaum yang lain lagi ya, Abi. Sesudah ini kaum Nabi Lut. Oke. Kita sudah terangkan dulu apa arti walaqad, sungguhnya kami telah mempermudah. Nah, mempermudahnya ini apa? Banyak sekali yang dipermudah Allah menyangkut Al-Quran ini. Mari kita lihat yang pertama. Kata-katanya. Kata demi kata. Tidak ada suatu kata yang sulit terucapkan dari kosakata Al-Quran. Kalau ulama-ulama bahasa Arab berkata, kalau kita berkata begini, qabr, itu mudah. Tapi coba gabung. Ada seorang punya kuburan, namanya Harb, di dekat satu kuburan yang lain. Kalau bahasa di qurba qabri habrbun qarbu. Artinya terlalu sulit untuk dipahami. Al-Quran kata-katanya tidak sulit. Bahkan ada kata dalam Al-Quran yang boleh jadi oleh satu kaum sulit diucapkan, maka ada kata lain yang serupa dengan itu yang diucapkan. Kita ambil yang paling mudah, yang paling sering. Ihdinas siratal mustaqim. Sod susah ya? Susah. Oke, bagi seorang tertentu susah. Maka boleh baca siratal mustaqim. Tetap betul ya. Nah, itu ada bacaan. Siratal mustaqim. Dipermudah. Kadang-kadang jadi yang nyusahin kita sendiri ya, Bi. Meledek-ledek orang. Ada watabayyanu, ada terus diganti. Tuhan menurunkan fatasabbatu supaya mudah terucapkan. Dari sini kemudian kita akan berkata lebih jauh. Boleh enggak membaca Al-Quran selain langgam yang dikenal selama ini? Ella udah tahu itu jawabannya. Ayo coba yang nonton jawab. Jawabannya boleh ya kan? Boleh. Selama sesuai dengan kaedah-kaedah pembacaan. Betul. Bacaan yang ada sekarang ada Mesir, ada Persia, ada Saudi, ada ini. Kalau mau baca dengan langgam apapun, selama hurufnya yang terucapkan benar, selama tajwidnya benar, mestinya tidak ada halangan untuk itu. Dan sama niatnya terutama tetap mensucikan ayat-ayat Allah. Tetap. Jadi kami mempermudah itu. Quran itu
sebenarnya maknanya bacaan yang sempurna. Itu dalam bahasa Arab. Kalau ada kata yang diakhiri dengan an, itu biasanya berarti sempurna. Hasanan, kebaikan yang sempurna gitu. Lain Bukan itu, lain lagi. lain itu. Apa namanya? Ridwan. Ridha yang sempurna. Syaitan. Setan yang sempurna keburukannya. Kehidupan di akhirat dinamai hayawan. Nah, Quran bacaan yang sempurna. Mau lihat antara lain sempurnanya. Ada tidak suatu bacaan yang dibaca secara umum dengan penuh hormat oleh orang yang tidak ngerti artinya? Banyak. Al-Quran, maksudnya banyak orang yang tidak paham arti Al-Quran tapi membacanya. Yang paling pandai membacanya termasuk orang yang paling tidak ngerti artinya. Ya kan? Betul. Kadang-kadang banyak qori yang lancar dan indah tapi nggak paham. Tidak paham artinya, ya kan? Itu bacaan. Ada enggak bacaan yang diatur tata cara membacanya? Ada ketentuan-ketentuan kapan mesti berhenti, kapan boleh berhenti dan sebagainya. Tidak ada bacaan ini bacaan sempurna. Nah, baru kandungannya. Ada kandungan yang tersurat, ada kandungan yang tersirat. Ya toh? Jadi, nah ini semua Allah permudah li zikri. Nah, kita mau kembali sekarang. Zikir itu apa? Zikir itu dari segi bahasa berarti mengingat atau menyebut. Sebenarnya mengingat dan menyebut itu saling berkaitan. Begitu Anda ingat, Anda sebut. Begitu Anda sebut, ingat. Nah, Al-Quran ini dipermudah untuk diingat. Anak kecil aja udah hafal. Asal ada kemauan. Ya kan? Betul. Jadi keinginan untuk kemudian mempelajari, keinginan untuk menghafal, itu sesungguhnya cukup sebagai motivasi awal dan begitu kita mulai akan terus dipermudah insya Allah. Akan terus. Begitu juga pemahamannya. Ya, kita kalau berkata hidup bersama Al-Quran, jadikan Al-Quran sahabat. Ya, Habib, ayahnya Abi, Habib Abdul itu Rahman menasehati kita waktu kecil. Beliau berkata, jadikanlah Al-Quran sahabatmu. Bacalah Al-Quran seakan-akan ayat-ayatnya turun berbicara dengan kamu. Karena itu ada ungkapan, siapa yang ingin berbicara dengan Tuhan, berdoalah. Dan siapa yang ingin Tuhan berbicara dengannya, baca Al-Quran. Jadi ya tuh, kita baca ini. Jadi setiap ada pertanyaan, setiap ada ini, kita berusaha menjawab. Kita berusaha menyesuaikan diri. Aduh, insya Allah mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk terus menjadikan Al-Quran pelajaran, menjadikan hidup kita adalah hidup yang selalu beriringan bersama dengan Al-Quran. Ada satu pertanyaan yang menarik dan berkaitan dengan mukjizat Nabi Saleh. Pertanyaan ini diajukan oleh Yasmin. Yasmin lokasinya ini dari Makassar, Bi, satu kampung sama Abi. Jadi adakah keterangan mengapa mukjizat Nabi Saleh berupa unta betina? Tadi Abi sudah terangkan sedikit, tapi saya ingin memberi kesempatan kepada Ustadz Lutfi Bagus, alumnus dari Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, untuk menguraikan lebih jauh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, adakah keterangan mengapa mukjizat Nabi Saleh alaihi salam berupa unta betina yang keluar dari batu? Pada dasarnya, mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ditujukan untuk melemahkan para kaumnya. Fungsi mukjizat tersebut adalah untuk membuktikan kebenaran kenabian ataupun kesalahan mereka. Tentu mukjizat tersebut harus berasal dari keahlian kaum mereka. Dalam konteks ini, kaum Nabi Saleh yang kemudian dinamakan dengan kaum Tsamud memiliki keahlian memahat batu karang sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Fajr ayat 9. Mereka meminta kepada Nabi Saleh untuk memahat batu tersebut kemudian dijadikan unta betina. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh untuk mengeluarkan onta betina dari batu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lutfi penjelasannya. Abi, Ella ingin dapat cerita sedikit lagi sebagai penutup. Tadi Abi cerita tentang nasihat dari Habib Abdurrahman Syihab. Ada pesan terakhir nggak Abi tentang ayat yang sesungguhnya sangat penting ini di ayat ke-17, kemudian ayat ke-21 dan sekarang dibahas lagi di ayat ke-32 tentang kemudahan Al-Quran atau Al-Qurannya sendiri. Iya, bagus. Yang pertama dulu kita harus katakan bahwa Al-Quran itu orang berkata mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tetapi kalau dari segi istilah, Quran itu adalah bagian yang terkecil dari ini. Jadi kita ambil satu contoh. Ella hafal Quran? Enggak, sedih. Ah, itu salah. Oh, salah. hafal sedikit ya? Sedikit pun yang dihafal itu sudah bisa mengatakan, saya hafal Quran. Kalau Abi tanya, hafal seluruhnya baru bilang, oh tidak. Itu Quran. Ya. Walaupun sedikit yang Anda mau pelajari, walaupun sedikit ayat yang Anda baca, kemudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Anda jadikan Al-Quran itu sahabat Anda. Sahabat itu bersedia menceritakan rahasianya. Ya toh? Kalau bersahabat dengan Al-Quran, dia akan ceritakan rahasianya kepada kita. Walaupun hanya di sebagian ayat. Walaupun hanya di sebagian ayat, dia sahabat saya. Saya ingin selalu berdialog dengan dia. Dan itu yang kemudian memunculkan motivasi untuk memahami lebih banyak ya, Bi. Kalau sama sahabat kan kita kalau dengar ceritanya dan sebagainya akhirnya rindu ingin bertemu. Rindu ingin bertemu. Tapi kalau tidak menjadikannya sahabat, dia tidak akan memberikan Anda rahasia-rahasianya. Ya toh, Insya Allah, mudah-mudahan momentum di bulan Ramadan ini, ayo teman-teman belum separuh jalan, mudah-mudahan masih waktu yang tepat untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baik mulai hari ini ya, jangan ditunda lagi. Allah sudah menjanjikan, bukan hanya menjanjikan, sudah memastikan bahwa akan dipermudah untuk kita semua untuk membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan insya Allah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa besok, tetap di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.